Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Syukur Alhamdulillah, kita berjumpa lagi pada kuliah perancangan eksperimen atau disingkat dengan DOE, Design of Experiment pada kuliah perdana pada malam ini. Ya, syukur Alhamdulillah kita dijumpakan dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kita akan sampaikan kuliah kita mengenai pengantar untuk kuliah pada malam ini. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Oke, mudah-mudahan semua dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang sebelum kita mulai ya, kita lihat dulu aturan kelas di kelas DOE ya. Seperti biasa ya, kalian diminta komitmen ya untuk selalu jujur, tekun, dan komitmen untuk mengikuti kuliah sampai tuntas ya. Jadi tidak ada yang misalnya terlalu sibuk atau banyak pekerjaan karena ini masalah komitmen. Jadi jadi yang sudah pada bekerja ya saya harap juga berkomitmen untuk menyelesaikan kuliah ini. Ya, dari awal kita harus tekankan ini supaya tidak sia-sia. Misalnya sudah masuk satu apa namanya sampai UTS kemudian tidak muncul lagi atau tidak mengumpulkan tugas atau tidak ikut UAS dan sebagainya ya. Dia harus semangat untuk menyelesaikan kuliah ini sampai tuntas. Oke. Yang kedua, bersikap kritis, mau belajar dan tidak pantang menyerah ya. Kuliah DU ini syarat dengan apa namanya program-program menggunakan software ya. Jadi sikap kita yang kritis mau belajar itu sangat dipentingkan ya. Yang ketiga, saya ingatkan lagi semua yang ikut kuliah ini diwajibkan untuk membuat semua tugas dengan baik. Jadi tugas itu ada setiap minggu, ya, baik tugas kelompok maupun tugas pribadi, ya. Nah, kalau tugas kelompok dikerjakan secara tim, tetapi hasilnya masing-masing mengumpulkan sendiri-sendiri menggunakan Gmail sendiri, tidak boleh dikirim atau diwakilin oleh orang lain. Oke, jadi jangan sampai nanti Pak, saya sudah ikut kelompok, kemudian komplain kenapa nilai saya kurang. Ternyata dia tidak mengumpulkan tugas kelompoknya. Ya. Kemudian yang keempat, gunakan Gmail atau email dengan nama asli. Ya, tidak boleh nama samaran. Contohnya kalau namanya Ahmad dan Ahmad itu sudah banyak, bisa jadi ditambahin Ahmad 123 atau Ahmad Undrika atau Ahmad apalah yang menunjukkan dia berbeda dengan Ahmad yang lain ya. Tidak boleh misalnya diganti namanya jadi Black Cat atau kemudian John Travolta yang tidak sesuai dengan namanya ya. Yang tidak sesuai dengan namanya dianggap tidak mengumpulkan tugas ya. Kemudian perlu diingat yang terakhir mengenai penilaian ya. Jadi pada proporsinya di sini ada nilai project, ada nilai UTS, nilai UAS, ada juga nilai tugas dan juga kehadiran. Jadi tidak hanya UTS atau UAS saja. Kalau hanya ikut UTS atau UAS itu kemungkinan dapat nilai D atau tidak lulus ya. Atau karena mengerjakan tugas tidak ikut UTS begitu juga. Kemudian project juga perlu dilakukan. Jadi artinya ke semua tugas UTS, UAS dan project ini perlu kalian selesaikan dengan baik. Dengan cara apa? Tekun dan berkomitmen untuk mengikuti kuliah sampai tuntas. Oke, setuju? Oke, kita lanjutkan. Ini gambar apa ini? Ada yang tahu kira-kira gambar apa? Ini adalah gambar letusan bom atom di pulau apa nih? Di Bikini Atoll. Atoll itu eh, pulau yang terdiri dari batu karang, namanya Bikini. Nah, karena di situ orang banyak pakai bikini barangkali. Jadi ini pengujian bom atom di Pulau Bikini, ya, Pulau Pulau Karang yang dinamakan Bikini tahun 46. Kalau kalian perhatikan di situ,
Itu di sekelilingnya itu ada banyak kapal-kapal, ya kan? Kemudian ledakannya itu sampai cukup tinggi, cukup besar. Ini adalah uji bom atom, ya, pengujian bom atom. Jadi bisa dibayangkan berapa kuat ledakannya ini. Apa hubungannya dengan kuliah kita perancangan eksperimen, ya kan? Apakah ledakan ini eh, sudah diperkirakan, ataukah pas meledak baru tahu, oh ternyata ledakannya besar juga ya? Kan? Bisa dibayangkan kalau misalnya kita percobaan ini meledakkan bom atom, tapi yang meledakkan bom atom itu tidak paham seberapa kuat ledakannya, maka yang melakukan percobaan itu kemungkinan bisa mati, ya kan? Nah, ini berbahaya. Jadi bagaimana caranya ya? Nah, kalau kita perhatikan percobaan di Bikini Atoll ini letak pulaunya itu di Kepulauan Marshall namanya di Pasifik sana. Periode pengetesan itu dari tahun 46 sampai 58. Waktu itu setelah Perang Dunia Kedua, ya. Jumlah uji cobanya sampai 23 kali. Jadi bukan sekali ya. Kemudian tujuannya adalah menguji efek bom atom. Jadi ada dua macam bom yang di sini. Ada bom atom dan juga ada bom hidrogen. Ya, coba kalian cari detailnya apa itu bom atom, apa itu bom hidrogen. Dampaknya pada kapal perang, maka di situ diberikan beberapa kapal perang terhadap infrastruktur atau bangunan dan juga lingkungan. Ya, ini contoh yang terkenal yang diledakkan dalam Putu ini adalah operasi Crossroad tahun 46. Ada dua bom yang dicobakan, yang dijatuhkan untuk uji coba terhadap armada kapal. Ya, ini yang digambar ini adalah Operation Crossroad. Ya, jadi bom dijatuhkan, kemudian ledakannya seperti ini. Oke, nah ini kalau kita perhatikan, ini adalah percobaan berbahaya. Ya, dan ini tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Harus ada namanya desain, ya. Kira-kira berapa besar ledakannya, ya kan? Berapa kuat tenaga yang akan dikeluarkan. Dan ini sudah harus bisa dihitung, ya. Tidak bisa menjadi suatu percobaan kemudian, oh tiba-tiba baru paham ternyata ledakannya besar sekali, ya. Nah, ini jadi intinya setiap percobaan itu hasilnya itu sudah bisa diperkirakan. Paling tidak ada penyimpangan sedikit-sedikit saja. Tapi secara garis besar percobaan itu sudah bisa diperkirakan hasilnya seperti apa. Ya. Berikutnya lagi yang berkaitan dengan ini. Nah, ini ada juga percobaan bom atom yang terkait juga. Ya. Ini contoh bom atom yang diledakkan di laut juga. Ini adalah Demon Core. Ya. Bom atom yang mematikan yang melenyapkan nyawa pembuatnya. Kenapa bisa menjadi mematikan? Ya, ini contoh di gambar ini. Kalau kita perhatikan, ada dua inti, kemudian ini diganjal pakai apa? Pakai obeng. Ya, nampak ya ada obeng sini. Nah, ternyata ini adalah pengujian bom atom. Jangan sampai bagian atas ini menyentuh bagian bawah, maka diganjal pakai obeng. Nah, bagaimana kelanjutannya? Ternyata obeng ini meleset sehingga terjadilah letusan apa namanya radioaktif yang membuat si pemegang obeng ini terpapar radioaktif dan kemudian meninggal, ya. Jadi cuma radioaktifnya aja, bukan ledakan, ya, radioaktifnya, maka disebutkan sebagai demon core. Dan ini ada dua kali yang meninggal gara-gara kelalaian dalam percobaan, ya. Ini ringkasannya. Jadi pada waktu itu ada bola plutonium yang tadi itu sisa dari proyek Manhattan digunakan untuk eksperimen kritis, menguji seberapa dekat inti plutonium bisa mencapai keadaan superkritis atau meledak. Di tahun 45, Agustus tahun 45, si ada fisikawan Hari Taklian menjatuhkan bata tungsten ke dekat inti, sehingga terjadi reaksi singkat, meninggal akibat radiasi akut 25 hari kemudian. Kemudian terjadi lagi pada bulan Mei 46, fisikawan Louis Slotin, tadi yang apa namanya menggunakan obeng tadi, untuk mencegah kontak penuh, obengnya terpeleset,
inti mencapai kondisi kritis sesaat, Slotin menerima reaksi eh, dosis radiasi mematikan, meninggal 9 hari kemudian. Jadi ini percobaan yang apa namanya, yang tidak diperhitungkan, ya. Jadi menyebabkan yang melakukan percobaan sendiri bisa menghadapi bahaya atau kematian. Jadi kasusnya ini tadi, ya, contoh yang bom tadi yang membunuh dua penelitinya, ya, itu menyebabkan eh, kerugian yang besar, ya. Jadi percobaan itu kalau kita perhatikan, ya, contohnya tadi kasus bom atom tadi, percobaan itu sangat mahal, ya, sangat mahal, biayanya sampai miliaran dolar, ya. Kemudian risiko berbahaya, ada risiko ledakan, risiko radiasi, ada risiko kematian. Kemudian percobaannya sangat kompleks, banyak faktor, ada faktor fisika, kimia, material, ya, sehingga eh, tidak bisa sekali jadi. Ya, tadi contohnya proyek bom atom ini sampai 23 kali dites, ya kan. Jadi ya, tadi ada kecelakaan, ya. Jadi kecelakaan ini menunjukkan bahwa percobaan tanpa desain itu sangat berbahaya dan tidak mungkin dilakukan. Jadi pentingnya DOE apa? Design of Experiment, merencanakan percobaan agar jumlah uji minimum menghasilkan hasil yang maksimum. Jadi percobaan itu tidak pernah sekali jadi. Jadi contohnya bom atom ini sampai 23 kali, itu barangkali sudah uji yang paling sedikit, sehingga diketahui dampaknya, kemudian tenaganya, kemudian luasannya, itu dihasilkan. Jadi uji yang paling sedikit mendapatkan hasil yang sangat memuaskan. Jadi ini adalah kenapa DOE itu atau percobaan itu dilakukan. Ya, mahal, berbahaya dan kompleks. Sekarang kita lihat yang lain. Ya, ini gambar apa coba nih? Ada yang tahu? Ini ada pesawat di dalam ruangan. Ya, ini adalah namanya terowongan angin. Ya, nanti setelah pesawat ini di dalam, ini pesawat model, ya. Model itu artinya yang dibuat secara dimensi itu lebih kecil dari aslinya, tapi akurasinya tinggi, ya. Artinya persis dengan pesawatnya, cuma ukurannya kecil. Jadi pesawat model ini dimasukkan ke dalam terowongan angin. Nanti kalau sudah siap, maka akan dihembuskan angin dengan kecepatan tertentu, ya, dari depan atau dari belakang untuk menguji apakah pesawat ini terbangnya seperti apa, stabilkah, ada masalahkah, bagaimana, ya. Contohnya ini ada pesawat nih, ya, ini contoh pesawat yang sudah jatuh gitu, ya. Jadi jangan sampai pesawat itu jatuh gara-gara misalnya tidak terangkat atau ada gangguan pada saat dia terbang. Nah, untuk memastikan itu, maka pesawat-pesawat itu diuji, ya, sebelum dibuat secara massal, diuji dalam namanya terowongan angin atau wind tunnel. Ya, ini canggih nih, ya. Jadi tidak memakan korban, pesawat bisa ditentukan apakah dia berfungsi dengan baik atau tidak. Ya, oke. Apa apa tujuan dilakukan ini? Ya, ya. Kenapa diuji dalam terowongan angin atau wind tunnel test? Tujuannya adalah menguji desain pesawat sebelum diproduksi. Jadi pesawat itu sebelum kita bikin banyak, ya, bikin massal gitu, daripada nanti apa namanya, eh, daripada nanti terlalu membahayakan, maka pesawat itu diuji dengan apa namanya, di dalam terowongan angin, ya, supaya apa? Supaya ujinya itu tidak membahayakan, ya. Jadi metodenya dengan apa? Metodenya model skala atau pesawat yang full size, tapi cuma diperkecil, ya. Jadi dimensinya sama, perbandingannya sama, sehingga betul-betul seperti ukuran pesawat, ya. Kemudian yang diukur apa? Misalnya daya angkatnya, gaya hambat pesawat, kalau ada angin, kan stabilitasnya.
Keuntungan uji ini ya jauh lebih aman kalau dibanding dengan misalnya diterbangkan. Kalau diterbangkan langsung pasti ada pilotnya gitu kan ya. Kalaupun tanpa pilot nanti kalau pesawatnya jatuh gimana? Kan mahal tuh pesawat, ya kan? Kemudian lebih murah ya. Jadi bikin prototip lebih murah daripada bikin pesawat jadi, ya kan? Kemudian data bisa kita kendalikan. Misalnya kecepatan angin bisa kita atur-atur, arah turbulensi bisa dirubah-rubah sehingga dengan simulasi ini kita bisa membuat simulasi yang bermacam-macam. Angin dari bawah, angin dari atas, angin berputar, angin kencang, dan sebagainya. Ya. Contohnya ini dilakukan oleh NASA dan juga Boeing, juga Airbus ya, untuk menggunakan wind tunnel untuk desain sayap, desain ekor, efisiensi bahan bakar, dan sebagainya. Nah, ini juga perlu dirancang ya. Jadi tidak tiba-tiba pesawat itu jadi, tetapi harus juga dilakukan uji coba dan perancangan. Oke, jadi ini percobaan yang lebih aman ya. Pesawat baru tidak bisa langsung diuji terbang karena kalau risiko kecelakaan fatal, kemudian solusinya menggunakan terowongan ini. Faktor kecepatan angin, sudut terbang dan kalau disebut faktor artinya mempengaruhi pesawat tersebut, kecepatan angin, sudut terbangnya, bentuk sayapnya, kemudian respon pesawat seperti apa? Apakah pesawat terangkat dengan stabil? Apakah ada drag ataupun hambatan? Apakah stabil? Ya kan? Dia terangkat, apakah ada tahanan? Kalau tahan itu pesawat itu bergetar, gitu ya. Kemudian ada stability. Jadi dengan percobaan dengan terowongan angin ini lebih aman, lebih hemat, ya kan, dibanding dengan percobaan langsung. Ini merupakan ilustrasi nyata dari prinsip dari design of experiment. Ya. Nah, berikutnya apa ini? Ini berikutnya kalau kita perhatikan apa? Vaksin COVID. Nah, beberapa tahun yang lalu, tahun 2021 ya, kita terkena serangan virus apa namanya COVID-19 sehingga perlu dibuatkan vaksin. Nah, vaksin ini berlomba-lomba waktu itu membuat vaksin. Mana yang lebih cepat membuat vaksin? Dan vaksin ini disuntikan ke seluruh manusia di seluruh dunia. Bisa dibayangkan kalau vaksin itu ternyata berfungsi sebaliknya, bukan mengobatin atau mematikan. Maka bisa hampir separuh dunia bisa mati karena divaksin. Maka vaksin ini perlu dilakukan uji coba dan percobaan. Ya. Jadi percobaan vaksin ini adalah menemukan vaksin yang aman. Pertama harus aman. Jangan sampai orang disuntik vaksin ini malah eh, datang penyakit lain atau malah mematikan ya. Kemudian yang kedua efektif melawan SARS COVID-19 ya. Namanya SARS. Jadi tahapan ujinya banyak ya. Ada fase satu dosis kecil diuji pada puluhan orang, uji keamanan. Fase 2 ratusan orang, uji kekebalan, dosis optimal. Fase ketiga ribuan puluhan ribu orang, uji efektivitas, efek samping jarang gitu kan. Jadi beberapa fase dilakukan. Kompleksitas percobaan ini banyak ya, ada beberapa faktor. Ada beberapa jenis vaksin waktu itu. Ada jenis mRNA, ada viral, ada inaktif virus, kemudian ada dosis, ada interval setiap berapa waktu diberikan, kemudian direspon. Kita lihat respon terhadap vaksin ini. Antibodi tubuh itu terbentuk atau tidak? Apakah dia efektif eh, terhadap melawan apa tadi SARS atau COVID? Dan responnya terhadap efek samping, apakah menjadi eh, kanker kah atau penyakit-penyakit yang lain kah, ya kan? Kemudian yang diuji juga mengenai biaya dan risiko, ya. Jadi biaya jutaan dolar, miliaran dolar, kemudian risiko etika, kesehatan peserta dan sebagainya. Apa hubungannya dengan DOE kita? Jadi tanpa persiapan yang matang ya percobaan ini tidak mungkin kita mendapatkan data yang valid dalam waktu yang cepat.
Bayangkan kemarin vaksin itu dalam 1 bulan sudah dapat uji hasil, dalam bulan kedua dapat uji yang kedua dan seterusnya. Jadi ini harus betul-betul didesain sehingga dengan beberapa fase saja kita sudah dapat keputusan. Oh ini vaksin ini bisa dipakai. Oh ini vaksin ini dosisnya sekian. Oh vaksin ini efek sampingnya ini. Ya, jadi itulah pentingnya design of eksperimen untuk membuat vaksin. Ya. Lagi-lagi kita perhatikan ya, percobaan itu mahal, berisiko tinggi. Jadi tidak bisa kita suntik-suntik aja kan, kemudian tengok dampaknya gitu kan. Ternyata orang mati atau enggak gitu kan. Kemudian butuh perencanaan eksperimen yang ketat, ya. Tidak bisa eh, apa namanya sembarang orang dicobakan gitu kan. Kemudian terdiri dari beberapa faktor. Ada jenis vaksin, ada dosis, ada interval. Kemudian yang kita lihat adalah respon kekebalan tubuh, ada efek samping, dan sebagainya. Jadi DOE ini memastikan bahwa percobaan itu efisien, ya. Yang dikatakan efisien itu beberapa kali sesuai dengan perkiraan hasilnya memuaskan. Kemudian data cukup untuk membuat keputusan. Sehingga karena kan virusnya kan menyebar dengan cepat, maka vaksinnya harus dapat mengimbangi kecepatan virus tadi. Jangan sampai semua sudah terpapar, virusnya belum belum jadi. Sehingga banyak yang mati waktu itu, ya. Jadi contohnya bahwa ternyata DOE itu bisa menyelamatkan jutaan nyawa, ya. Ini manfaat dari design of eksperimen pada pembuatan vaksin. Nah, dari cerita-cerita tadi, ya, ada cerita bom atom, ada cerita pesawat terbang, ada cerita vaksin. Syarat melakukan eksperimen itu apa? Ya, pertama harus ahli di bidang tersebut. Contohnya tadi yang membuat bom atom, ya, dia harus tahu bahwa bom atom itu kalau meledak ya ledakannya dahsyat, radiasinya mematikan, ya. Jadi harus paham dia. Jadi jangan sampai orang yang tidak tahu apa-apa melakukan percobaan. Sama kayak vaksin tadi. Orang yang mau melakukan percobaan vaksin harus sangat paham bagaimana cara kerja vaksin. Jadi dikatakan orang harus ahli di bidang tersebut. Ya, harus memahami teori, prosedur, resiko. Ini tujuannya itu apa? Mengurangi potensi kesalahan fatal. Nah, ini kalau di bidang-bidang yang tadi itu ya. Kalau kalian bikin skripsi, nah, kadang-kadang bikin skripsi juga mengambil tema design of experiment. Tapi kalian belum ahli kan? Nah, bagaimana membentuk seorang menjadi lebih ahli atau ahli dalam bidang tersebut? Di sini dikatakan harus paham teori. Maka dalam skripsi itu ada bagian teori. Ada lagi kalian juga membaca jurnal-jurnal yang terkait dengan percobaan tersebut ataupun penelitian tersebut. Sehingga dengan membaca teorinya, melihat percobaan ataupun penelitian-penelitian yang se- setema, maka kalian bisa sudah menjadi ahli. Jadi pada percobaan tersebut kalian akan memverifikasi apakah betul eh, hasilnya seperti yang diduga, ya kan? Jadi percobaan itu hasilnya sudah bisa diduga. Jadi jarang sekali percobaan itu hasilnya tiba-tiba gitu loh. Oh, terjadinya seperti ini. Oh, kenapa seperti itu? Nah, itu bukan seperti itu percobaan itu, ya. Jadi percobaan itu sudah bisa kita duga hasilnya. Tinggal verifikasi kenapa ke sini, kenapa ke situ, ya. Yang kedua, percobaan itu harus sederhana. Jadi tidak perlu rumit-rumit, mulai dari rancangan yang jelas dan mudah diulang atau direplikasi. Jadi kalau misalnya satu percobaan tadi agak apa namanya melenceng, kita tinggal rubah sedikit, diulang lagi. Artinya sederhana. Jadi perubahan itu sedikit-sedikit sehingga tercapai target dari hasil yang diinginkan. Ya, jadi oh kenapa miring ke kiri misalnya pesawat? Oh ada perubahan, kita perbaikin, tes lagi. Jadi sederhana itu artinya dengan rancangan yang mudah, jelas dan gampang diulang-ulang. Ya, itu sederhana. Kemudian yang ketiga, mengenal hal praktikal dengan baik.
Artinya secara praktis si yang melakukan percobaan ini paham. Kalau saya misalnya contohnya tukang masak nih, ya, tukang apa koki gitu ya. Kalau misalnya saya tambahkan airnya apa jadinya adonan ini. Kemudian kalau misalnya ditambahkan telurnya bagaimana hasilnya. Jadi hal-hal yang berkaitan dengan percobaan itu dia paham. Sama kayak tadi apa namanya vaksin itu, ya kan? Kalau dosisnya ditambah seberapa banyak ditambahnya itu. Jadi tidak bisa sembarang coba-coba aja kita tambah satu tetes atau dua tetes ya. Jadi dia tahu hal-hal praktikal yang perlu dilakukan. Kemudian yang keempat tadi sudah dilihat dari bom atom tadi sampai 23 kali diuji coba, ya kan? Jadi percobaan itu tidak sekali jadi. Jadi jangan berharap misalnya percobaan itu langsung jadi bagus, nggak mungkin, ya. Percobaan itu prosesnya berulang-ulang, ada trial dan ada kesalahan, ya. Sehingga validasi dan replikasi sangat penting. Nah, begitu juga pada waktu kalian nanti membuat skripsi. Jadi skripsi itu, ya, tidak ada skripsi itu yang gagal, ya. Jadi kalian membuat skripsi, kemudian lakukan percobaannya, kemudian lihat hasilnya. Nah, hasilnya itu kalau memang sesuai dengan perkiraan, kalian bisa jelaskan kenapa dia sesuai dengan perkiraan. Kalau ternyata menyimpang dari perkiraan, kalian juga bisa menganalisa kenapa terjadi penyimpangan. Jadi setiap hasil itu bisa dijelaskan, ya. Jadi tidak ada istilahnya percobaan yang gagal, ya, atau skripsi yang tidak berhasil, ya, seperti itu. Oke, ini adalah syarat-syarat melakukan percobaan tadi harus ada seorang ahlinya, sederhana, mengenal hal praktikal dan diyakini bahwa percobaan itu tidak sekali jadi. Nah, kenapa DOE itu penting dari cerita-cerita tadi? Pertama, mahal. Ya, bisa dibayangkan tadi bom atom itu berapa mahal. Kemudian vaksin, ya kan? Berapa juta dolar yang harus dikeluarkan untuk percobaan, ya kan? Kalau salah coba gimana? Mati orang kan? Mahal. Kemudian lama lagi, memakan waktu. Contohnya satu percobaan bisa dirancang dulu dalam 1 tahun, ya kan? Jadi memakan waktu yang lama dan itu tidak bisa dibalikkan kalau waktu sudah terpakai ya habis, ya kan? Kemudian berisiko, ada yang bisa membahayakan manusia, bisa membahayakan lingkungan, ya kan? Bisa apa namanya membuat penyakit dan sebagainya. Risikonya tinggi, ya kan? Kemudian kenapa penting? Karena pengetahuan yang kita punyain itu ya itu tidak lengkap. Jadi seorang ahli bom barangkali dia belum paham sesuatu yang menyebabkan kenapa bom itu seperti itu, maka dia pakai apa? Pakai obeng gitu ya. Dan itu cara metode yang salah dalam percobaan. Coba-coba pakai obeng. Obengnya lepas, terjadi radiasi yang mematikan. Ya kan? Jadi DOE ini membantu mengungkap hubungan antar faktor dan respon. Jadi kalau kita bayangkan kalau saya buat faktor seperti ini, kira-kira responnya apa? Sama kayak kita nyetir mobil gitu ya. Kalau saya ke kiri kan, betul nggak dia ke kiri. Kalau saya ke kanan kan, betul nggak dia ke kanan. Itu kan faktornya adalah setir, responnya adalah arah arah mobil ya. Kalau ternyata di kiri kan dia tidak begitu respon untuk ke kiri, berarti setirnya ada masalah, ya kan? Ada faktor yang tidak sesuai. Nah, itu tujuan dari kenapa DOI itu penting. Oke, sampai sini paham? Ada pertanyaan? Nah, nanti di bagian apa? Bagian komen dari YouTube ini, kalian setiap orang yang kuliah, peserta kuliah ini wajib untuk eh, komen, wajib untuk subscribe, wajib juga untuk like, ya. Jadi komen itu bisa pertanyaan, bisa pernyataan. Dan jawaban komen itu bisa datang dari peserta kuliah yang lain. Tidak mesti dari saya, ya kan? Kalian baca komen kawan, kemudian kalian paham atau kalian punya jawaban atau pendapat lainnya, dibalaslah komen itu. Jadi saya harap bisa
lebih proaktif di situ ya. Lihat kita deskripsi kuliah kita ya dari cerita panjang-panjang gitu tadi. Deskripsinya adalah untuk menguasai konsep teoritis teknik percobaan untuk perancangan sistem secara terintegrasi. Jadi kalau kata percobaan itu tidak hanya satu atau dua, tapi secara keseluruhan ya. Kemudian menguasai prinsip dan teknik perancangan sistem terintegrasi dengan pendekatan sistem. Jadi kalau dikatakan sistem itu ada satu proses, ada input, ada output, ada variabel ya. Kemudian menguasai prinsip isu terkini dalam teknik, ekonomi, sosial, ekologi secara umum. Di dalam percobaan kita tidak melulu masalah isu-isu teknikal ya, ada juga isu-isu masalah ekonomi, sosial dan sebagainya. Dan juga terakhir menguasai pengetahuan tentang teknik percobaan dan perkembangan teknologi terbaru yang terkini yang bersesuaian. Di percobaan ini kan tadi apa namanya pakai terowongan angin itu kan barangkali termasuk yang terbarukan gitu kan ya atau simulasi komputer dan sebagainya. Oke, ini adalah deskripsi dari kuliah kita. Dan kemudian bahan-bahan bukunya ya referensinya. Yang pertama kita banyak menggunakan buku nomor satu ya itu dari Douglas judulnya Design and Analysis Experiment. Nanti saya akan share PDF-nya. Kemudian yang lain-lain bisa juga kalian baca. Ada Patrick, ada Raymond dan Douglas, ya. Ada rame-rame nih yang nomor tiga untuk response surface method. Ada juga eh, Klaus Hinkelmann, ya. Tapi dari keempat buku ini kita banyak menggunakan buku yang nomor satu, ya. Yang lain silakan dicari dan dipakai ya. Nah, sekarang kita tadi bicara-bicara mengenai apa itu percobaan. Sekarang kita lihat detailnya ya. Ada istilah-istilah yang dipakai ya, terminologinya ya. Kalau dibicarakan mengenai sistem seperti saya katakan tadi, ada input, ada output, ada faktor ya. Jadi ada apa namanya? Beberapa faktor, ada yang terkendali, ada yang tidak terkendali, ada input, ada proses, kemudian ada outputnya. Outputnya ini ada juga respon ya. Di apa itu terminologinya? Pertama respon. Respon itu dalam ini matematik simbolnya adalah Y ya. Respon itu adalah proses karakteristik yang terukur. Suatu produk itu bisa diukur responnya. Dinyatakan dengan Y. Contohnya kita membuat bom atom tadi. Bomnya meledak. Responnya apa? Berapa daya ledakannya? Ya kan? Terukur. Kemudian berapa luas radiasinya? Terukur, ya kan? Kemudian seberapa tinggi jangkauannya, terukur. Nah, itu kalau bom atom. Kalau tadi vaksin, vaksin yang bagus, responnya apa? Ya kan? Misalnya bisa melawan virus, efek sampingnya minimal. Kemudian levelnya apa namanya? eh, Waktu vaksin berikutnya bisa ditentukan. Jadi output dari suatu produk ada atau suatu percobaan itu bisa diukur sehingga kita bisa mendapatkan satu respon yang measurable. Kalau tidak bisa diukur, gimana kita mengukur respon? Contohnya, kita membuat roti. Roti itu kan diproses juga, ada inputnya tepung, telur, di oven dan sebagainya. Outputnya roti. Apa tuh responnya roti tadi? Misalnya kita ingin membuat roti yang enak. Kalau dikatakan responnya itu enak, gimana mengukur enak? Ini agak susah kalau dikatakan bagaimana mengukur roti yang enak. Susah diukur karena itu subjektif. Jadi mereka diganti. Rotinya enak itu artinya apa? Roti itu empuk. Empuk itu ada ukurannya, seberapa dia empuk, ya kan? Kalau ditekan-tekan dia jari kita masuk berarti empuk. Kalau ditekan-tekan dia keras, ya kan? Berarti tidak empuk. Jadi ada derajat
keempukan roti lah kita katakan. Dia bisa diukur. Jadi lagi-lagi output itu responnya harus bisa diukur. Nah, sekarang berikutnya faktor. Jadi faktor itu adalah yang mempengaruhi proses. Ada dua faktor, dua macam. Ada yang bisa dikendalikan, ada yang tidak bisa dikendalikan. Dan faktor-faktor ini ya bisa kita buat atau bisa kita tentukan apakah faktor itu bisa diukur, apakah faktor itu tidak bisa diukur, tapi bisa dikendalikan. Ya, contohnya ada X1, X2, X3. Contohnya tadi buat roti. Jumlah telur, nah, itu kan faktor. Kalau telurnya satu, telurnya dua, telurnya tiga, gimana hasilnya? Kemudian jumlah tepung, tepung sekilo, tepung setengah kilo, bagaimana? Kemudian eh, temperatur oven, nah, itu juga faktor. Kemudian ada lagi faktor yang tidak bisa dikendalikan, misalnya lingkungan, kelembapan eh, ruangan, tidak bisa dikendalikan. Tapi dia faktor, kan? Kemudian ada lagi apa namanya? Kalau dia pesawat terbang tadi, faktornya apa? Misalnya. Ya, nah ini disebut faktor. Contoh tadi apakah di open tadi ada di apa namanya open temperatur, ada lagi kalau dia membuat baju jenis-jenis bahan gitu kan ya. Nah, ini faktor-faktor. Kemudian masing-masing faktor ini ada namanya level ya. Misalnya faktor tadi oven untuk masak roti tadi. Oven temperatur. Jadi ada dua macam, ada temperaturnya 100 Fahrenheit, ada 210, 20 Fahrenheit. Kemudian ada telur, levelnya, faktor telur. Telurnya dua, telurnya tiga, dan sebagainya. Ya kan? Itu disebut sebagai level. Ada lagi namanya interaksi. Ternyata beberapa faktor itu bisa berinteraksi. Nah, itu disebut sebagai eh, interaksi antar faktor. Contohnya antara kalau kue misalnya, antara waktu membakar dan temperatur. Ini pasti ada interaksi. Ya, makin tinggi temperaturnya, berarti waktu bakarnya makin cepat, ya kan? Atau makin tinggi temperatur, makin cepat hangus, ya kan? Ini juga pengaruh antara waktu dan temperatur. Nah, ini adalah terminologi atau istilah-istilah yang perlu kalian pahamin ya untuk melakukan percobaan. Ada respon yang kita ukur outputnya, ada faktor yang mempengaruhi proses, ada level pada setiap faktor, kemudian ada interaksi antar faktor. Nah, dalam percobaan kita akan mengukur faktornya apa, responnya bagaimana. Ini yang kita, apakah ada interaksi antar faktor dan sebagainya. Ya, nah, ini yang sudah kita perjelas lagi ya. Istilah-istilah penting, ada faktor, variabel yang diubah dalam eksperimen, level, ya, kemudian respon, variabel diukur dari hasil eksperimen, kemudian treatment, ya, kombinasi spesifik dari faktor, kemudian pengulangan, misalnya mau diulang berapa kali, kemudian interaksi, efek satu faktor terhadap faktor lain, kemudian randomisasi. Jadi percobaan itu harus di apa namanya dibuat random. Ini supaya tidak bias atau tidak bergantung kepada sesuatu yang bisa dikendalikan. Ya, contohnya kalau random itu, ya kan, antara misalnya ini random perlu penjelasan agak panjang ya. Jadi perlu diingat kuliah kita ini adalah design of experiment. Jadi bisa saja kalian yang melakukan desain, yang melakukan eksperimen bisa saja orang lain. Jadi tujuan kalian adalah membuat desain. Nah, pada waktu menjalankan percobaannya, misalnya kalian engineer produksi, ya kan? Sedangkan percobaan dilakukan misalnya dalam 3 shift. Otomatis setiap shift itu yang melakukan percobaannya kan beda-beda. Atau dengan kata lain, si engineer tadi tidak barangkali tidak bisa mengikuti sampai 24 jam. Atau misalnya kalau percobaan running misalnya 3 hari, tak mungkin dia tidak tidur 3 hari. Ya kan? Pasti ada yang membantu dalam melakukan percobaan. Maka penting bahwa kalian dalam kuliah ini adalah membuat perancangan, termasuk merancang cara pelaksanaan percobaannya.
Dan yang melaksanakan percobaan itu tidak boleh mempunyai kehendak sendiri. Jadi itu adalah kehendak seorang desainer. Kapan harus dilakukan, jam berapa harus dibuat, itu semua ditentukan oleh si desainer. Dan itu adalah didesain secara random. Jadi urutan-urutan percobaan itu tidak ditentukan oleh yang melaksanakan, tetapi ditentukan oleh siapa? Desainer dari percobaan ini. Ya. Kemudian ada lagi blocking. Nah, blocking ini adalah salah satu cara untuk mengurangi pengaruh faktor luar yang tidak bisa dikendalikan. Ini tidak bisa dikendalikan, maka kita nanti lakukan namanya blocking. Gimana cara melakukan blocking? Nanti kita lihat pada kuliah-kuliah selanjutnya. Ya, oke ini eh, istilah-istilahnya. Ini anu sedikit kita bagaimana di UE itu ya. Nah, dikatakan ya dari buku yang nanti saya share itu disebutkan bahwa DOE adalah teknik menaikkan quality dan productivity yang paling powerful. Ada gambar tangan itu kan powerful, ya kan? Ya, tangan menggenggam powerful. Kenapa dia powerful? Dia mempunyai kemampuan membuat percobaan yang secara terstruktur. Jadi kita bisa membuat percobaan terstruktur, beberapa apa namanya variabel kita bisa buat lakukan secara simultan bersamaan gitu ya. Kemudian kemampuannya untuk mempengaruhi suatu produk atau proses, karakteristik Y tadi ya. Jadi kita kan punya percobaan, ada faktor-faktor sehingga produk atau hasil itu bisa kita pengaruhi. Jadi ini teknik yang powerful ya. Jadi kalau kalian mampu menerapkan DOE ini, maka kalian akan bernilai jual tinggi gitu ya. Karena setiap industri itu pasti perlu seorang ahli di bidang eh, desain percobaan ya, supaya hasilnya itu bagus dan efisien atau hemat ya. Nah, tujuannya tadi apa? Kalau begitu, tujuan DOE tadi ada faktor gitu ya. Kita akan mengidentifikasi faktor mana yang penting. Misalnya kalau percobaan itu kira-kira ada 10 faktor. Ternyata, oh hanya 3 faktor yang berpengaruh terhadap hasil. Ya kan? Kemudian, oh ternyata ada interaksi antara faktor A dengan faktor B. Kemudian yang ketiga, kita bisa mengoptimalkan proses atau produk. Jadi dari faktor yang tadi kita ketahuin, ada interaksi, maka hasilnya itu lebih maksimal. Roti yang enak itu seperti apa sih roti yang enak itu? Oh, telurnya misalnya harus 5, tepungnya jenis ini, kuantitinya ini, cara mengadonnya seperti ini, temperaturnya sekian. Jadi optimal gitu loh. Jadi tidak tebak-tebakan, ya. Contohnya proses membuat ayam apa? Ayam goreng eh, kayak apa namanya? Ricis, ya. Ayam goreng ricis. Itu kan sudah optimal prosesnya. Temperaturnya berapa, lama menggorengnya berapa, bumbunya seberapa banyak, ayamnya seperti apa, sehingga outputnya ayam ricis tadi ataupun produk tadi itu ya sama semuanya. Artinya tidak ada penyimpangan yang terlalu banyak. Kan. Kemudian yang keempat, tujuan DOE ini adalah efisiensi percobaan. Jadi tidak coba-coba lah maksudnya trial error salah, trial salah lagi. Sehingga dengan efisiensi ini lebih hemat, menghemat waktu, menghemat biaya, menghemat sumber daya. Kemudian yang kelima, meningkatkan keandalan dan akurasi. Jadi kita tahu persis misalnya rumusnya untuk temperatur berapa untuk bikin penggorengan yang lamanya seperti apa gitu kan. Yang keenam itu digunakan nanti untuk kontrol. Jadi pada waktu sudah ada DOE, maka pada waktu terjadinya proses itu bisa kita kendalikan. Tadi misalnya temperatur menggoreng ayam itu misalnya 200 Celcius. Maka itu kita bisa buat plus minusnya berapa sih? Misalnya plus minus 10, berarti temperatur yang optimum itu 190 sampai berapa? 210. Nanti dicek pakai apa termometer tuh penggorengan itu. Kalau dia ketinggian diturunkan, kalau dia
kedinginan dinaikkan sampai dia tetap di antara temperatur yang diinginkan tadi. Ini dikatakan sebagai apa? Kontrol. Ya. Di setiap 10 menit atau setiap setengah jam diukur minyaknya itu. Kemudian diplot seberapa banyak terjadi naik turun temperaturnya. Oke, mana tujuan-tujuan DOE yang penting. Ya. Nah, tadi kita singgung-singgung mengenai SPC atau Statistical Process Control dan juga DOE. Ya, kita sekarang belajar DOE. Di kuliah quality kita belajar SPC. Jadi SPC itu Statistical Process Control. Kita berapa namanya berkutat untuk mengurangi apa namanya variasi naik turun gitu kan. Kalau bisa naik turun itu sikit-sikit aja. Kalau terlalu banyak naik turun berarti terlalu banyak variasi. Ya. Jadi kebanyakan SPC cuma ngamatin, menonton. Oh ini detak jantungnya seperti ini. Itu namanya SPC. Jadi SPC itu cuma merekod dan sudah terjadi. Ya. Jadi SPC ini meningkatkan kesempatan untuk melihat signifikan event. Jadi cuma dapat info aja, ya kan? Kemudian SPC ini menunggu apa namanya event yang terjadi dan membantu kita mengamati hasil. Ini pengamatan secara pasif, ya kan? Jadi SPC itu mengamatin, kemudian hasilnya itu datanya nanti akan kita gunakan untuk melakukan apa namanya perbaikan. Jadi SPC itu sebagai observer atau disebut sebagai metode pasif untuk mendapatkan knowledge. Tetapi tidak cukup untuk kita membuat satu perubahan. Karena kalau cuma ditengok aja, gimana mau merubahnya kalau tidak ada tindakan? Nanti tidak bisa. Maka SPC ini perlu menggunakan bantuan DOE. DOE ini action dari data SPC, maka DOE dirancang untuk melakukan misalnya perbaikan proses. Nah, gitu ya. Jadi DOE itu adalah tindakan aktif, SPC adalah tindakan pasif, tetapi SPC datanya akan digunakan oleh DOE untuk melakukan apa? Action atau perbaikan. Oke, seperti itu ya. Nah, ini anunya apa namanya? Bedanya ya. Jadi SPC itu tujuannya memantau, kemudian DOE tujuannya menemukan faktor penting. Kalau pendekatan SPC itu memonitor, kalau DOE adalah merancang percobaan untuk menguji sebab akibat. Fokusnya apa? Pada variasi itu SPC, kalau DOE pada hubungan faktor-faktor. Kalau SPC itu datanya adalah data proses real time, kalau data dari DOE adalah data dari percobaan. Metode statistiknya adalah apa tadi? Control chart, histogram. Kalau DOE, ANOVA, regresi, response surface, faktor design. Kalau SPC karakteristiknya reaktif, tetap menjaga proses tetap sesuai dengan spek. Kalau DOE proaktif, ya mencari kombinasi optimal faktor eh, yang baik. Ya, itu. Ya bedanya antara apa SPC dan DOE. Nah, penggunaan dalam industri DOE itu banyak. Kita kan teknik industri nih, pasti perlu DOE. Contohnya industri manufaktur, pasti perlu itu ya optimasi parameter, contohnya untuk temperatur, tekanan, kecepatan mesin dan sebagainya. Industri kimia, nah, ini sangat penting juga. Bikin obat misalnya kan, nah ini tak bisa main-main nyampurnya kan, harus ada eh, apa namanya rumusan yang betul, yang akurat. Juga industri makanan untuk menentukan resep, industri otomotif untuk optimasi perakitan dan pengelasan, atau industri minyak dan gas untuk memproses minyak supaya lebih murni dan sebagainya. Atau industri jasa, contohnya untuk pesawat terbang, industri jasa apa namanya pengantaran barang. Ini kita bisa lakukan eh, apa namanya DOE sesuai dengan tujuan dari khasnya masing-masing industri. Intinya adalah bahwa setiap industri ya itu bisa diterapkan metode DOE ini ya.
Jadi DOE ini bisa digunakan di semua bidang industri dan juga bukan hanya industri sebenarnya, di bidang sosial juga gitu kan ya. Di semua yang memerlukan percobaan. Oke, nah ini anunya apa namanya secara lebih apa namanya kotak-kotak penggunaan DOE tadi. Ada untuk produk desain, ada untuk manufaktur, atau untuk umum, untuk service, untuk marketing, untuk pengukuran sendiri ya. Bisa juga dilakukan DOE. Nah, ternyata DOE ini sangat penting untuk inovasi. Jadi kalau kita ada satu perubahan, inovasi untuk produk yang lebih bagus, maka DOE adalah kuncinya. Jadi kalau kita melakukan satu perubahan, tidak bisa ujuk-ujuk kita lakukan eh, perubahan dengan trial error. Ini malah membahayakan. Jadi kayak ya contohnya tadi bom atom tadi, dia trial error pakai obeng, ya kan? Dia paham ininya, dampaknya, tapi dia tidak mau berpikir bagaimana cara melakukannya. Jadi dari kecelakaan bom atom terhadap ahlinya tadi, maka tidak boleh ada lagi percobaan itu dilakukan secara langsung. Jadi, karena itu menggunakan robot, menggunakan apa namanya metode yang lebih aman, ya. Tapi percobaan tetap harus dilakukan karena ini adalah kunci. Kunci apa? Kunci untuk teknologi innovation. Kalau tidak ada percobaan, bagaimana kita melakukan inovasi? Ya kan? Jadi inovasi dan penambahan inovasi can benefit from effective design experiment. Jadi inovasi itu misalnya kita mau bikin handphone yang lebih canggih, maka perlu percobaan dulu. Tidak langsung bisa dibikin gitu kan. Jadi eksperimen adalah vital untuk scientific atau untuk engineering. Jadi masalah-masalah dalam sains dan engineering perlu observasi sistem dan eksperimen ya untuk menghilangkan informasi yang atau menggali informasi-informasi yang menjelaskan kenapa itu terjadi. Ya kan? Di eksperimen yang dirancang dengan baik itu sangat penting sehingga menghasilkan sesuatu yang mempunyai kesimpulan yang jelas ya sehingga bisa dilakukan istilahnya produk yang lebih bagus ya. Jadi dengan kata lain percobaan digunakan untuk mempelajari proses atau sistem supaya dilakukan perubahan. Jadi dikatakan bahwa apa nih? DOE kunci dari teknologi innovation. Jadi kalau tidak ada DOE, susah sekali kita membuat inovasi, ya. Nah, tadi kesimpulan dari apa di SPC dan DOE tadi. Jadi kalau ada namanya passive observation, ada lagi namanya active observation. Jadi pasif tadi adalah SPC, aktif tadi adalah DOE. Ini anunya apa namanya uraiannya lah ya. Oke, sudah hampir dekat. Nah, ya, observasi dan eksperimen. Jadi kita bahas lagi sedikit ya. Kalian bisa melakukan observasi dengan hanya menonton. Tetapi untuk memahami kenapa itu proses itu terjadi karena input tertentu itu tidak hanya perlu tidak hanya eh, bisa dilakukan dengan hanya menonton, ya kan? Contohnya kita menonton orang masak. Kenapa dikasih bumbu ini kok jadi lebih enak gitu kan? Kalau cuma menonton saja, kita nggak tahu betul nggak seperti yang kita lihat hasil tontonnya itu. Maka dilakukan percobaan. Kita coba juga masak seperti itu. Sehingga kita akan melihat, oh kalau faktornya ini dirubah, hasilnya seperti apa. Artinya bahwa untuk mengerti betul-betul eh, penyebab sebab dan akibat, maka sistem harus dirubah-rubah inputnya. Kemudian diperhatikan perubahan tersebut terhadap hasil yang didapat. Ya, itu yang dikatakan sebagai eksperimen.
Dengan faktor-faktor yang kita rubah-rubah, maka kita bisa perkirakan bagaimana hasilnya. Ya. Nah, untuk itu kita perlu melakukan tadi eksperimen untuk betul-betul mengerti sebab dan akibat dan hubungannya. Sehingga dengan merubah-rubah input, maka sistem itu bisa kita amatin perubahannya, kemudian perubahannya itu kita bisa lihat lebih bagus ataukah mengalami hasil yang sama. Ya, jadi dengan merubah variabel yang mempengaruhi, maka kita akan melihat perubahan pada outputnya. Dan itu katakan sebagai eksperimen. Nah, langkah-langkahnya apa untuk melakukan eksperimen? Ya, kita tentukan tujuan. Contohnya apa yang mau dikecilkan, apa yang mau dimaksimalkan, apa yang kita mau buat konsisten. Contohnya kita mau bikin apa? Roti yang empuk atau roti yang awet atau roti yang crispy. Nah, itu tujuannya apa? Ya kan? Kalau bikin bom atom yang kekuatan 10.000 megaton, ya kan? Atau atom yang radiasinya sedikit. Jadi tujuan ya, apa yang kita ingin capai. Nah, kemudian kita lihat faktor-faktornya. Kira-kira faktornya apa yang mempengaruhi ini? Kalau bikin roti tadi, apakah jumlah telurnya, apakah jenis tepungnya, apakah ovennya, apakah lama memanggangnya, dan sebagainya. Kalau bom atom tadi apa? Berapa banyak bahannya, ya kan? Seberapa apa namanya murni bahannya, ya kan? Seberapa cepat reaksinya, ini faktor-faktornya, ya. Nah, ini harus ditentukan. Setelah faktornya ketemu, ya sudah ditentukan, baru kita tentukan levelnya. Kalau ovennya tadi apa? Eh, ada yang temperaturnya 200, ada yang temperaturnya 230, ya kan? Maka setelah ada level-level masing-masing faktor ini, baru kita lakukan apa? Percobaannya. Nah, percobaannya harus didesain, ya. Desainnya itu pada waktu pelaksanaannya seperti apa nanti. Sehingga kita mendapatkan knowledge baru dari hasil percobaan tersebut. Nah, kalau percobaannya sudah bagus, hasil yang memuaskan sesuai dengan dugaan, maka kita lakukan implementasi atau kita optimasi proses yang sudah ada. Ini ada empat berarti ya. Tujuannya apa? Faktor-faktornya apa? Lakukan percobaannya, amati, kemudian implementasi hasil percobaan. Oke, dari segi ini sebenarnya percobaan itu ada satu, dua, tiga. Yang keempat barangkali belum sampai, tapi kita harus ulang-ulang. Karena percobaan tadi dikatakan harus ada eh, pengulangannya. Setelah betul-betul memuaskan, baru langkah keempat dilakukan atau implementasi secara keseluruhan. Oke, nah belum kita terakhir ya. Untuk itu kalian harus me- menggunakan software ini. Jadi kalian bisa cari software Minitab yang terakhir. Kemudian kalian install di laptop ya, jangan di handphone. Di handphone nggak bisa jalan. Jadi ini kita akan menggunakan Minitab. Jadi ini akan memudahkan kita dalam melakukan desain. Lebih praktis ya. Tapi kalian harus belajar mengoperasikannya. Sama kayak kalau naik sepeda, lebih praktis kalau naik motor, ya kan? Tapi naik motor harus belajar pula kan? Kalau naik sepeda barangkali lebih mudah kalau belajar naik motor. Jadi dengan belajar sebentar, memahami cara pakai motor, maka kalian akan meluncur lebih jauh daripada sepeda. Dan begitu juga dengan Minitab. Kalau menggunakan Excel bisa, tetapi lebih rumit, ya lebih susah. Maka digunakan nanti software Minitab. Jadi tugas kita adalah tugas kalian maksud saya untuk menginstal Minitab di laptopnya masing-masing, ya. Dan juga belajar cara menggunakannya. Jadi cuma bukan menginstal, nanti kita pastikan kalian bisa menggunakan dengan baik. Nah, ini tugas kita sebelum penutupan.
Nomor satu, jelaskan bagaimana percobaan bom atom pertama kali dilakukan. Tadi cerita tadi kalian reka-reka lagi, kalian cari lagi detailnya. Kemudian jelaskan bagaimana percobaan vaksin COVID-19 dilakukan. Jelaskan bagaimana percobaan membuat kue bolu yang empuk dan enak. Kemudian yang keempat, mengapa percobaan dan atau eksperimen sering gagal. Bagaimana menghindari kegagalan dalam percobaan. Nah, nomor lima, karena waktu kecil kan sering juga ada lakukan percobaan kan. Waktu SMP kah, waktu SD kah. Coba ceritakan percobaan yang Anda lakukan. Tentang apa dan hasilnya seperti apa. Oke. Ini semua tugas pribadi ya, bukan tugas kelompok. Kemudian buat uraian mengenai slide halaman 29 mengenai langkah-langkah percobaan. Kalian apa namanya jelaskan lagi lah ya mengenai langkah-langkah percobaan itu. Kemudian yang ketujuh tadi, silakan download aplikasi Minitab dan diinstal di laptop. Pelajari cara penggunaannya, praktekkan. Ini bukti kalian sudah install itu di screenshot ditampilkan sebagai jawaban. Nomor 7 itu tugas tapi harus punya bukti. Ya, jadi ada screenshot dari Minitab yang sudah terinstall di laptop kalian, ada nama kalian di situ. Ya, ini dikirim ke email saya, subjek emailnya ini. Ya, filenya nanti dalam bentuk PDF semua, namanya seperti itu. Oke, dan setiap 1 minggu tugas itu harus segera dikirim. Oke, itu saja tugas apa kuliah kita yang pertama pada hari ini mengenai design of experiment. Dimulai laksanakan tugas ini dan nikmatin tugas ini dan kalian lebih semangat untuk menggali apa yang akan kita pelajari dalam kuliah-kuliah kita selanjutnya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf kalau ada silap salah dalam cara penyampaian kuliah ini. Alhamdulillah, kita sampai pada akhir kuliah kita. Mudah-mudahan kita berjumpa lagi pada kuliah yang berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.